Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Aminuddin dari SMK Tamtama 1 Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya akan melakukan perekaman untuk uji kinerja. Ini adalah bukti untuk uji kinerja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Baik. Sudah sarapan pagi? Belum. Belum. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini mungkin salah satu bisa untuk memimpin berdoa. Baik, Pak. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Renaldi yang sudah bisa memimpin doa untuk kita semua. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mungkin ada salah satu yang bisa membacakan Pancasila. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Christian Ferry. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Mas Ferry sudah membacakan Pancasila untuk kita semua. Semoga dengan dibacakannya Pancasila tadi bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita sehingga lebih baik lagi. Baik, untuk selanjutnya nanti kalian bisa absensi terlebih dahulu menggunakan link yang sudah saya share di grup WhatsApp. Ya, sambil kalian absensi, baiklah untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang VTP. Sebelum masuk ke materi saya, kalian masih ingat materi saya yang kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang trunking villain, Pak. Oh ya, trunking villain. Kemarin di trunking villain apa saja yang kita pelajari di trunking villain itu? Ada banyak hal, Pak, yang dapat kami pelajari kemarin. Ya, salah satunya apa kemarin? Teori tentang trunking villain, Pak. Ya, teori dan konsep tentang trunking villain kemarin ya. Kemudian apa lagi? Cara mengkonfigurasi trunking villain. Oh ya, cara konfigurasi trunking villain, betul. Jadi itu materi kita pada pertemuan sebelumnya kemarin gitu ya. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari tentang Villain Trunking Protocol atau yang sering dikenal dengan VTP. Jadi kalau kita belajar tentang VTP, clue-nya itu adalah buat sekali dan kirim ke suite lainnya. Capaian pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu memahami administrasi infrastruktur jaringan. Kemudian subcapaian pembelajaran yaitu kompetensi 3.1 mengevaluasi VLAN berjaringan, dan kompetensi dasar 4.1 yaitu mengkonfigurasi VLAN. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu memahami teori dan konsep dasar VTP dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penggunaan VTP dengan baik dan benar. Kemudian menganalisis pemanfaatan VTP dengan baik dan benar.
Kemudian yang keempat, menganalisis cara kerja VTP dengan baik dan benar. Kemudian yang kelima, melakukan konfigurasi VTP menggunakan Cisco Packet Tracer versi mobile dengan baik, benar, dan teliti. Kemudian yang terakhir, membuat laporan konfigurasi VTP dengan baik, benar, dan teliti. Dari materi saya ini, mungkin kalian sudah mempelajarinya di mode LMS ya, di Google Classroom. Sudah dipelajari ya? Ya, sudah. Sudah. Ya Pak, Sudah, sudah. Kalau videonya sudah ditonton? Tapi belum selesai. Belum. Belum selesai. Baik. Baru beberapa, Pak. Ya, Halo. baik. Untuk biar yang belum melihat videonya bisa memperhatikan sebentar. Saya akan putar beberapa menit ya, nanti kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara konfigurasi VTP atau Virtual Trunking Protocol. VTP ini adalah protokol yang digunakan untuk melakukan manajemen VLAN secara terpusat dari suatu network manager. Biasanya melibatkan banyak perangkat switch. Misalkan terdapat 3 buah perangkat switch, kita dapat menambahkan VLAN, mengelolanya hanya dengan 1 buah perangkat switch saja sebagai pusatnya. Sehingga dengan menggunakan protokol ini, kita dapat dimudahkan dalam konfigurasi VLAN pada jaringan skala besar. Untuk menjalankan VTP ini, setiap switch harus dikonfigurasikan dengan mode tertentu, yaitu mode server, mode client, dan juga mode transparan. Sehingga switch akan dapat menentukan bagaimana switch berinteraksi dengan switch lainnya. Ya, dari video tadi, nanti kalau ingin melihat secara full nanti kalian bisa tonton sendiri ya. Itu linknya sudah saya bagikan di Google Classroom. Dari video tersebut mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik, saya Pak, ada Pak. Ya, silakan Mas Renaldi. Kalau tadi kan contohnya mode servernya kan ada 1, terus transfernya ada 1. Kalau semisal ada 2, itu bentuk topologinya berubah atau gimana Bang? Mungkin dari teman-teman dulu ada yang bisa membantu saya untuk menjawabnya. Pak, belum bisa, Pak. Belum ya. Ya, jadi untuk mengatur konfigurasi tadi, apakah servernya boleh lebih dari 1 atau kliennya lebih dari 1 atau transparannya lebih dari 1, itu bisa-bisa saja tergantung dari topologi yang mau kita buat. Contohnya, kalian perhatikan di sini, ini kan setiap lantai VLAN-nya kan sama, nggak ada yang beda ya di VLAN tersebut ya, setiap lantai sama ya. Betul, Pak. Iya Pak. Ya, karena setiap lantai itu VLAN-nya sama, maka yang bisa digunakan di situ berarti main switch-nya itu dijadikan sebagai mode server, sedangkan yang lainnya sebagai client, cukup. Nah, kalau misalnya mode transparan diterapkan di sini, nanti nggak jadi, karena transparan dia tidak mempelajari database VLAN dari main switch, gitu ya, karena dia sifatnya hanya meneruskan saja. Jadi kalau gambar topologinya seperti ini, itu nggak bisa dipasang transparent switch. Nanti akan berbeda kalau nama VLAN-nya setiap lantai itu berbeda. Jadi kalau gambar topologinya seperti ini, tidak harus tiga-tiganya terpakai. Itu begitu ya. Ada lagi yang mau didiskusikan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, bisa dilihat materi yang saya share screen. Bisa, Pak. Pak,
Ya, Ya Pak, bisa. ya oke. Sambil memperhatikan presentasi yang saya bagikan. Nah, sebelum saya masuk ke VTP itu untuk LAN design ini juga ada yang menggunakan wireless gitu ya. Ada yang menggunakan kabel gitu. Jadi intinya ada dua itu. Apakah jaringan lokal itu menggunakan media kabel atau tanpa kabel gitu ya. Nah, kemudian di media kabel sendiri ada VLAN, ada STP. Nah, di dalam VLAN itu ada dua, yaitu ada inter VLAN routing sama ada VTP. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang VTP ini. Kenapa? Nah, misal suatu hari atasan Anda memutuskan untuk menambahkan departemen baru ke kantor Anda. Misalnya adalah departemen support, dan Anda ditugaskan untuk menambahkan VLAN support baru untuk departemen tersebut. Bagaimana Anda akan melakukannya? Nah, tanpa VTP Anda harus pergi ke setiap suite untuk mengaktifkan VLAN baru tersebut. Untungnya misalnya di sini kita kantor kita itu baru memiliki 5 lantai. Kalau sampai 100 lantai gitu misalnya, mau berapa hari menyelesaikannya kan gitu. Maka dengan VTP ini kita akan jauh lebih mudah. Jadi cukup mengkonfigurasi VLAN itu di suite utama, otomatis nanti di setiap lantai itu sudah akan tersedia VLAN baru sesuai dengan tadi konfigurasinya. Ya, jadi untungnya kantornya hanya 5 lantai sehingga Anda mungkin bisa menyelesaikan dalam beberapa jam. Tapi dengan adanya VTP ini, kalau tadi lantainya ada lebih banyak lagi, lebih lama lagi berarti waktunya. Jadi begitu ya. Jadi kenapa kita harus menggunakan VTP itu salah satunya itu memudahkan manajemen. Nah, di samping itu VTP mode ini digunakan untuk menjaga konsistensi domain. Jadi hanya beberapa suite yang diizinkan untuk membuat atau menghapus memodifikasi VLAN baru. Nah, suite ini seperti master dari seluruh domain VTP dan dioperasikan dalam mode server. Jadi mode ini juga merupakan mode default. Nah, selain tadi suite lain yang diizinkan untuk menerima dan meneruskan pembaruan dari suite server, mereka dioperasikan dalam mode client. Suite dalam mode ini tidak dapat membuat, menghapus, atau memodifikasi VLAN. Kemudian dalam beberapa kasus, pengelola jaringan juga tidak menginginkan suite itu mempelajari informasi VTP dari suite lainnya. Nah, dia itu dapat mengatur ke mode transparan. Ya, dalam mode ini semua suite itu memelihara basis data VLAN-nya sendiri dan tidak pernah mempelajari informasi VTP apapun dari suite yang lain. Bahkan dari suite dalam mode server pun dia tidak akan dipelajari. Nah, namun ia masih tetap meneruskan VTP advertise atau advertisement dari VTP dari server yang akan diteruskan ke suite lainnya. Tetapi dia tidak membaca advertise tersebut gitu ya. Nah, kemudian pada suite transparan itu juga dapat menambah, menghapus, dan memodifikasi basis data VLAN secara lokal. Jadi begitu. Saya lanjut lagi ke pemahaman kalian tentang VTP ini. Nah, ini dari pertanyaan yang pertama ini. Coba salah satu dibacakan. Saya Pak. Ya, silakan. Lihat contoh berikut.
Setelah switch P ditambahkan ke dalam jaringan, masalah konektivitas VLAN mulai terjadi. Apa yang menyebabkan masalah ini? Nah, apa yang menyebabkan masalah ini? Coba kalian pilih salah satu jawaban dari 5 jawaban di bawah dengan memperhatikan VTP status dari kedua switch tersebut. Kira-kira itu permasalahannya ada di mana? Ada yang bisa membantu saya? Yang B, Yang B, ya Mbak Resti yang B. Kemudian yang lain? Sama ya Pak. Yang P Pak. Sama yang B. Oke. Jadi Mas Renaldi mungkin punya jawaban yang berbeda. Yang C, Pak. Yang C, ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ada 2 orang yang menjawab B dan 1 orang yang di C gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini yang berbeda itu di apanya? Konfigurasi revision. Iya, jadi yang beda itu konfigurasi revisionnya ya. Revisionnya itu yang paling tinggi itu B. Sehingga apa yang terjadi? Maka konfigurasi VLAN-nya itu akan mengikuti pada switch yang B. Karena dia revisionnya itu lebih tinggi. Jadi revision ini yang nanti akan menentukan apakah dia itu mau menyinkronkan atau memperbarui database VLAN-nya atau tidak. Jadi dengan jumlah revision itu paling besar, dianggap itu database VTP-nya itu data yang terbaru, paling baru gitu. Makanya dia akan membaca yang revisionnya itu tinggi. Sedangkan kalau revisionnya rendah, dia anggap itu masih yang lama gitu, karena ada yang terbaru lagi gitu, karena jumlah revisinya itu lebih banyak. Karena setiap melakukan konfigurasi VLAN itu revisionnya itu akan bertambah-tambah gitu. Sesuai dengan penjelasan saya di materi ini, sebetulnya sudah ada di atas gitu ya. Oke, baik, saya lanjut lagi ya. Jadi jawabannya yang B. Sekarang yang kedua, ada seorang administrator jaringan akan menjelaskan konfigurasi VTP kepada teknisi baru. Apa yang harus diberitahukan oleh administrator jaringan kepada teknisi baru tersebut tentang konfigurasi VLAN? Coba kalian pilih 3 jawaban dari 6 jawaban yang tersedia. Silakan, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Ferry. Mas Susilo, Pak. Oh ya, silakan Mas Ferry dulu, nanti baru ke Mas Susilo. Oke Pak, kalau saya Iya, Pak. itu A, D A, sama B E. dan E. Oke. Nah, kalau Mas Susilo silakan. C dan E. A, C dan E. Oke. Satu lagi. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Oke Pak. Saya Pak. Ya, silakan Mas Anam. Menurut saya A, B, dan D. A, B, dan D. Oke. Jadi ternyata ada tiga-tiganya punya pendapat masing-masing ya. Oke, jadi untuk VTP yang perlu kalian perhatikan itu adalah pada bagian A, B, dan D. Jadi kalian perlu ingat-ingat, jadi VTP itu pada mode klien dia tidak bisa memperbarui basis data VLAN lokalnya. Jadi klien dia hanya menerima begitu ya. Kemudian yang kedua, tautan trunk atau link trunk itu harus dikonfigurasi di kedua switch untuk meneruskan pembaruan VTP.
Kemudian yang ketiga yang menjadi catatan untuk VTP itu adalah switch dalam mode VTP transparent, dia hanya akan meneruskan pembaruan data yang diterima ke switch yang lain tanpa dia pelajari pembaruan tersebut. Begitu ya? Ya, oke. Jadi begitu. Saya lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya yang ketiga. Mungkin Mas Anam bisa bantu saya untuk membacakan soalnya. Baik, Pak. Apa dua keuntungan menggunakan VTP dalam lingkungan switching? Pilih dua. Ya, silakan yang mau mengemukakan pendapatnya. Jadi dua keuntungan menggunakan VTP dalam lingkungan switching. Silakan yang mau mengemukakan pendapat dulu. Saya Pak. Ya, Mbak Resti silakan. Saya B sama E. B sama E. Oke, saya simpan dulu. Kemudian yang Saya, lain Pak. silakan. Ya, silakan Mas Renaldi. Saya sama E, Pak. Saya sama E. Oke, saya simpan lagi. Satu lagi siapa? Mas Hafid mungkin. Saya B sama D. B sama D. Oke. Ya, jadi dua keuntungan menggunakan VTP itu yang pasti dia ingin menjaga konsistensi ya. Menjaga konsistensi VLAN di seluruh jaringan. Jadi jawabannya itu yang C dan E. Kemudian yang E ini memungkinkan informasi VLAN secara otomatis disebarkan ke seluruh lingkungan switching. Jadi itu ya mungkin untuk pertemuan awal kita pada pagi hari ini. Nah, nanti tugas berikutnya kalian nanti coba kerjakan lembar kerja peserta didik yang ada di LMS, yaitu di Google Classroom. Ini ya yang kedua ya. Jadi lembar kerja ini kalian coba kerjakan. Ini sudah saya upload dalam bentuk dokumen Word. Nanti kalian bisa unduh terlebih dahulu, kemudian kalian kerjakan, kalian isi lembar kerja peserta didiknya. Kalau menggunakan HP itu menggunakan aplikasi bisa WPS atau bisa menggunakan Office Word gitu ya. Nanti silakan kalian bisa gunakan itu. Nah, di LKPD ini jangan lupa nanti nama kelas, kemudian nomor jobnya, kemudian kalian tanggalnya, kalian isi tanggal praktikum pada hari ini. Kemudian jangan lupa nanti sebelum kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik ini, kalian perlu memperhatikan SOP-nya ya. Yang pertama, keselamatan kerja itu ada pada sumber daya manusia, fasilitas, dan benda kerja. Ada 3 itu. Nah, maka nanti sebelum kalian melakukan praktikum, maka siapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan dengan hati-hati dan teliti gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga perlu memperhatikan K3LH. Kalian perhatikan K3LH itu di setiap kegiatan praktikum kalian. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai itu juga sama. Kalau sudah selesai sudah selesai praktikum, kalian berarti harus merapikan alat dan bahannya, kemudian kembalikan lagi alat dan bahan tersebut sesuai pada tempatnya, begitu ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan nanti di lembar kerja ini. Nah, kemudian untuk dasar teori VTP saya cantumkan sedikit di situ. Kemudian ini adalah gambar topologi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian perangkat yang digunakan dalam praktikum itu diantaranya di situ cuma ada 2 ya, switch sama PC atau end device. Nah, yang perlu kalian perhatikan nanti konfigurasinya, VLAN-nya, oh ya ini VLAN-nya beda ya, sorry.
ini VLAN 10, nanti kalian menggunakan yang ini ya, yang perfect 29 blok pertama gitu ya. Pokoknya intinya kalian gunakan blok pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Nanti untuk IP setiap VLAN-nya ya. Halo? Iya, Pak. Iya Pak, siap. Ya, jadi nanti Siap, Pak. ya kalian gunakan IP address itu VLAN pertama berarti nanti gunakan blok yang pertama, nanti VLAN kedua, blok kedua dan seterusnya. Ini kemarin saya lupa, ini belum saya edit, harusnya di sini VLAN 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Ini masih kurang. Pokoknya nanti kalian gunakan itu blok pertama, blok kedua, blok ketiga dan seterusnya. Nah, kemudian langkah-langkahnya di sini sudah ada, nanti kalian tinggal ikuti saja langkah step by step-nya. Kemudian untuk mode terangnya juga kalian bisa ikuti, di itu sudah ada. Kemudian untuk pengaturan apakah dia menggunakan mode server, transparan atau client, ini juga sudah ada. Nah, untuk tahap pengujian nanti kalian buat VLAN-nya. Nah, contohnya di sini ada VLAN 10, 20 sampai 50. Kemudian kalau sudah kalian buat VLAN-nya di switch server ya. Jadi diingat-ingat ini pada switch server. Nanti kalian bikin VLAN ini, kemudian kalian cek di semua switch apakah VLAN tersebut itu sama, baik itu di switch transparan maupun di switch client itu ya. Nanti hasilnya kalian tuliskan di dalam database ini, di tabel ini. Nah, misalnya di switch 0 itu VLAN 10 ada, berarti kalian tuliskan VLAN 10, VLAN 20 dan seterusnya gitu ya, sampai yang terakhir nanti. Kemudian nanti kalau sudah, coba kalian masukkan perintah untuk memasukkan PC ke PC 0 ke VLAN 10, PC 1 ke VLAN 30 dan seterusnya. Kalian bisa pelajari di LKPD itu ya. Nanti kalau sudah, kalian tuliskan hasilnya di situ. Reply atau tidak reply itu ya, kalian tuliskan di situ. Nah, kalau sudah selesai, kemudian nanti kalian buat kesimpulan. Yang reply itu kenapa, tidak reply kenapa gitu. Kalian buat kesimpulan di sini. Begitu ya, jelas ya? Ya Pak, jelas. Oke, kalau sudah jelas, saya kira itu. Ini untuk LKPD-nya. Kemudian nanti kalian lanjut lagi kalau sudah selesai mengerjakan LKPD. Nanti kalian lanjut lagi ke tugas mandiri. Nanti kalian membuat desain. Ini ya tugasnya. Tugas ini juga saya buat file teks, jadi nanti kalian bisa melihat sendiri di situ. Kalau tugas mandiri ini sudah selesai, nanti juga sama, kalian selesaikan juga pada tes formatifnya. Jadi tes formatif ini nanti sekitar 1 jam terakhir ya, sebelum pertemuan kedua nanti. Begitu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas kalian? Ya, untuk mengerjakan tugas, jadi selamat mengerjakan tugas. Nanti kita ketemu lagi untuk web meeting berikutnya itu jam 11:30 nanti ya. Baik, Pak. Ya, saya kira itu untuk pertemuan Siap. pada web meeting yang pertama ini, pada sesi pertama. Nanti kita ketemu lagi sesi kedua kurang lebih nanti jam 11:30. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Hebat. Bat. Tambah 1. Luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah makan? Belum. Belum. Oh ya, tadi ada kesulitan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Ada Pak, Apa saja coba Mbak Cikmatul? tentang mengkonfigurasi. Anam ada kesulitan apa? Perangkatnya Pak, perangkat mobile Pak. Perangkat mobil Iya, ya? Pak. Belum terbiasa mendesain jaringan menggunakan perangkat smartphone. Iya. Mas Renaldi mungkin ada kesulitan apa lagi? Sama Pak. Sama ya. Mas Susilo Di bagian Cisco mengkonfigurasinya Pak. mengkonfigurasinya ya. Karena menggunakan smartphone tulisannya kecil-kecil gitu ya. Iya susah ngetiknya Pak. Iya susah. Oh ya. Butuh ketelitian itu untuk mengetikkan itu memang karena smartphone kecil jadi tulisannya juga otomatis semakin kecil lagi gitu ya. Ya nanti tinggal dibiasakan sering berlatih gitu nanti akan terbiasa. Itu ada dua mode ya, ada yang menggunakan keyboard atau menggunakan mode perintahnya tinggal milih gitu ya. Itu kan ada, tinggal milih perintahnya geser-geser di tab gitu. Ya, saya coba cek tugasnya di LKPD. Oh ya, ini sudah ada 7 yang diserahkan. Baik, coba saya cek tugas LKPD-nya. Oh, ini sudah 7 anak yang mengirimkan tugasnya ya. Coba punya Mas Susilo. Iya. Iya, ini harusnya PC 0 dan PC 1 dia nggak mungkin bisa replay karena PC 0 dia menggunakan VLAN 10 sedangkan PC 1 dia menggunakan VLAN 30 jadi nggak mungkin replay. Ini ya 50 ya, ini masih di bawah KKM ini. Berarti nanti harus belajar lebih giat lagi, kemudian diperbanyak literasinya, kemudian nanti mengikuti kegiatan remedial. Kemudian untuk tugas mandirinya baru 2 yang menyerahkan ya. Saya coba cek dulu punya Mas Anam ini, bisa dibaca di komputer saya pandai. Coba ini kayaknya harus dibukanya lewat HP juga karena versinya beda kayaknya. Nah ya, dia tidak bisa ya. Jadi bisanya nanti saya buka menggunakan HP saya. Jadi itu ya, nanti tugasnya yang lain coba dicek lagi sudah dikirimkan belum gitu ya. Kemudian tes formatifnya sudah mengerjakan semua. Sudah. Formatif sudah. Oh ya betul, jaringan ininya agak lola ini ya. Ini baru 8 yang mengirimkan ya, yang sudah berhasil mengisi tes formatifnya ya. Virtual trunking protokol, nah semuanya ini betul ya. Oke, dari pembelajaran tadi dari awal sampai akhir mungkin ada yang bisa membantu saya untuk mereview pembelajaran kita pada pagi siang hari ini, apa saja yang telah kita pelajari. Saya Pak. Ya silakan Mas Ferry. Untuk tujuan dari pembelajaran kali ini adalah memahami teori dan konsep dasar VTP dengan baik dan benar. Yang kedua, menentukan tujuan penggunaan VTP dengan benar dan yang dengan baik dan benar. Ya betul. Jadi itu ya. Yang lain bisa menambahkan untuk mereview kembali yang sudah kita pelajari tadi. Saya tahu. Ya silakan Mas Renaldi. Untuk pembelajaran kisah yang tadi tentang versi mobil Pak.
Oh iya, mengkonfigurasi VTP menggunakan versi mobile ya. Ya baik. Mungkin itu untuk pertemuan pada pagi sampai siang hari ini. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan kegiatan dari pagi tadi sampai siang hari ini. Kira-kira kita apa sih yang kita peroleh dari pembelajaran tersebut? Saya Pak, Ya silakan Mas Kris. VTP itu bisa menjaga konsistensi di seluruh jaringan LAN Pak. Ya betul. Kemudian yang lain mungkin ada yang bisa membantu saya memberi kesimpulan. Mungkin saya Pak, Oh ya silakan Mas Anam. kesimpulan dari pembelajaran seharian ini mempermudah programmer untuk konfigurasi VLAN Pak. Mempermudah administrator yang tepatnya gitu ya, bukan programmer ya. Dia mengelola jaringannya jadi lebih mudah karena tadi kalau dalam skala besar ya betul sekali. Baik, saya kira itu untuk pertemuan pada siang hari ini pada Google Meet yang penutup ini. Mungkin untuk mengakhiri ada yang bisa membantu saya untuk memimpin berdoa. Baik, Ya silakan. untuk mulai pembelajaran siang hari ini kita berdoa dulu. Menurut ada masing mulai doa. Ya, terima kasih Mas Renaldi sudah memimpin berdoa. Saya kira itu untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu jaga kesehatan, ya tetap ingat 3M ya, jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, ya betul. Terima kasih atas atensinya semuanya.